Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzati wal jalal alladzi imtanna alaina bil ahli wal amwal wa aujaba 'ala ar-rijali nafaqata az-zawjah wal 'iyal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muttasifu bil jalali wal kamal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairur rijal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi man nataqa wa qala wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumis syadidil kurubati wal ahwal, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayah darinya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fin nafaqati 'ala az-zawjati wal ahli wal 'iyal wat tarhibu minat tabdziri bil infaq. Ini bab yang menggemarkan tentang memberikan nafkah atas istri, keluarga dan tanggungan, dan menakuti daripada mubadzir pada membelanjakan harta bil infaq. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah menafkahi orang yang punya keluasan rezeki dari keluasan rezekinya itu, dan orang yang disempitkan atasnya rezekinya, hendaklah dia menafkahkan dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama tafsir menjelaskan ayat ini diturunkan untuk perempuan, di mana mereka itu ada hak kepada suami mereka untuk diberikan nafkah. Berapa nafkah mereka itu tergantung keadaan suaminya. Suami yang kaya, nafkahnya tentu lebih luas, lebih banyak daripada suami yang miskin. Bukan hanya istri yang wajib dinafkahi itu, tetapi pula istri yang sudah dicerai.
tetapi mereka masih di dalam iddah, masih di dalam iddah. Istri yang telah dicerai tapi mereka masih dalam keadaan iddah, itu pun wajib dinafkahi, wajib disediakan tempatnya. Demikian pula istri yang sedang menyusui anak, sampai 2 tahun menyusui anak, maka itu kewajiban suami atau mantan suami untuk menafkahi istri yang sedang menyusui tadi. Jadi artinya bahwa nafkah kita kepada bini itu bukan hanya masih jadi bini, walaupun cerai itu wajib masih kita nafkahi selama 3 kali suci dalam iddahnya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Berikanlah kepada keluarga akan haknya. Ulama tafsir ada 2 pendapat tentang yang dimaksud dengan dzal qurba ini. Satu pendapat mengatakan yang dimaksud dengan dzal qurba itu adalah qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kerabat keluarga zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu ada punya hak dalam hal kebaikan kita, dalam hal sosial kita, dalam harta kita. Mereka ada punya hak. Wal miskin, orang miskin itu ada hak pada diri kita. Wabnas sabil, orang yang putus dalam perjalanan. Wala tubadzir tabzira, janganlah kamu mubazir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa apabila kita ingin berbuat satu kebaikan, maka dalam kebaikan itu ada hak yang mesti didahulukan, yang mesti diutamakan, yaitu dzal qurba. Dzal qurba ini oleh sebagian ulama tafsir adalah keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang miskin, orang putus dalam perjalanan. Menurut sebagian ulama tafsir yang lain, yang dimaksudkan dzal qurba itu adalah keluarga kita sendiri. Bila kita berbuat satu kebaikan, misal kita hendak memberi makan kepada orang, nah itu hak keluarga kita ada di sana. Artinya bahwa mereka itu diutamakan. Dan orang miskin dan putus perjalanan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dalam memberi sesuatu, dalam berbuat kebaikan, itu ada hak-hak yang mesti didahulukan, dinomor 2-kan, dinomor 3-kan. Jadi kada sembarang kita misal membagi duit, bagi duit. Nah, itu ada aturannya. Siapa yang ada hak kepada kita, itu yang diutamakan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kalau kita ingin berbuat kebaikan, misal memberi makan orang atau memberi duit lawan orang, yang kita cari
orang-orang yang memakan makanan kita itu, yang kita cari orang yang mengambil menerima duit kita itu, yang kita cari pertama dulu adalah atqiya, orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang-orang yang takwa kepada Allah. Nah, cari orang-orang takwa. Nang kula ka, nang kada ka, nang jiran ka, nang kada ka. Nah, cari dulu orang-orang yang takwa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kul illa ta'ama taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan makan makanan kecuali dari orang yang takwa, dan jangan memakan makanan engkau kecuali orang yang takwa. Karena orang takwa ini kita beri makan, makanan itu jadi tenaganya beribadah kepada Allah. Kalau kita berikan makanan kita kepada orang ahli maksiat, dia makan makanan kita, dia punya tenaga untuk maksiat. Nah, jadi kita cari dulu orang-orang yang takwa kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau orang takwa ini banyak orang takwa. Nah, sedangkan makanannya kali cukup. Pilih di antara yang takwa itu al ulama, orang-orang alim. Pilih orang alim. Karena takwa itu kan pedagang bisa takwa, pejabat bisa takwa, nah, orang alim bisa takwa, banyak takwa itu. Nah, kalau nang takwa ini banyak, hendak kita beri semuaan kali cukup, cari nang ulamanya, cari nang orang berilmunya. Karena kalau kita memilih ulama-ulama itu i'anatuhum ala ta'lim, itu mendukung mereka atas mengajar. Jadi mereka mengajar kada berpikir lagi tentang ekonomi, tentang sebagainya, fokus untuk mengajar. Nah, cari ulama, baik ulama tafsir, baik ulama ini, ulama itu. Nah, takwanya kita pilih pulang ulama-ulamanya. Ulamanya banyak ulamanya. Kalau cukup pun dibagi-bagi semuaan ke ulama ini. Nah, dicari pulang di antara ulama tadi al-muwahhidin, ulama-ulama muwahhidin. Ulama-ulama muwahhidin itu ulama-ulama alladzi idza akhadha al-'ata hamidallah wara'an ni'mata minhu. Ulama-ulama yang bila mengambil pemberian mereka memuji kepada Allah dan menganggap itu dari Allah. Artinya cari ulama-ulama yang ma'rifat kepada Allah, cari ulama yang ma'rifat kepada Allah. Karena ulama-ulama yang ma'rifatnya kalau kita beri, mereka memuji Allah dan mereka ingat bahwa itu adalah dari Allah. Kalau ulama fikih belum tentu demikian. Nah, jadi ulama ini banyak, misalnya pilih pulang ulamanya, ulama yang ma'rifat, ulama yang muwahhidin. Nah, ulama-ulama muwahhidin ini banyak. Ulama yang ma'rifat ini banyak orangnya, duitnya kali cukup pun dibagi semuaan. Makanannya kali cukup diunjuk semuaan. Karena banyak ulama-ulama yang ma'rifat. Nah, kita pilih di antara ulama-ulama ma'rifat itu pulang ashabul muru'ah, orang-orang ulama-ulama yang ma'rifat yang punya kehormatan. Maksudnya punya kehormatan itu apa? Alladzina la yas'alun nas walau kana bihim khasasah. Ulama-ulama yang mereka itu susah tapi kada pernah minta. Nah, ini yang kita beri, ini yang kita beri makan, ini yang kita utamakan.
Andai kata ulama ma'rifat ini banyak, duitnya kali cukup, pilih mana ulama-ulama ma'rifat nang hidupnya sakit tapi kada pernah minta. Oh banyak ulama nang kayak itu. Ulama ma'rifat nang sakit hidupnya kada minta-minta banyak, duitnya kali cukup diberi. Pilih lagi ashabul iyal, nang mana nang paling banyak punya tanggungan. Oh nah ini orangnya kada berenakan, nah ini anaknya 5, nah anak 5 ini nang diberi. Nah kemudian lagi ashabul iyal banyak, kada cukup nasinya mau dibagi. Nah hanya al-aqarib wa zawil arham, cari nama-nama bakula lawan seorang, nama-nama keluarga. Nah itu yang diberi. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi bersedekah pun, bahadiah pun itu ada aturannya supaya sedekah kita ini berkembang, bukan hanya 10 bahkan sampai beratus-ratus lipat ganda. Nah hadiah kita jadi hadiah yang berkembang, bukan hanya digantikan Allah 10 tapi sampai 707.000 misalnya berapa ganda, kalau kita menuruti peraturan-peraturan tata tertib bagaimana cara mengimpakkan duit rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu. Nah jadi duit misal ada 10.000, nah, kemana mau unjuk 10.000 nih? Cari orang takwa. Orang takwanya beratus, paling cukup dibagi 10.000. Cari nang alim. Nang alim orangnya 90, paling cukup juga dibagi. Cari nang ma'rifat orangnya. Nang ma'rifat banyak, cari orang nang ashabul muru'ah nang kada pernah minta-minta. Samuan kada pernah minta-minta orangnya, cari nang banyak tanggungan. Samuan banyak tanggungan, cari nang bakula lawan kita. Nah itu. Jadi kalau kita bersedekah macam itu, maka sedekah kita akan menjadi sedekah yang luar biasa. Sama halnya berzakat, kayak itu juga. Berzakat tuh nah. Ini zakat kita nih, dibagi sekampungan kali cukup. Pilihi nama nang bagus menerima zakat ini, nang pacang menguntungkan kita dunia akhirat. Nah, jadi keluarga itu ada hak dalam kebaikan kita, ada hak diutamakan mereka itu. Wala tubazzir tabzira, dan jangan kamu mubazir. Mubazir itu apa artinya? Setiap harta yang kau belanjakan untuk maksiat itu mubazir, walaupun serupiah. Mubazir. Sebanyak-banyaknya harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu kada mubazir. Kada mubazir. Orang-orang yang mubazir itu mereka adalah kawannya syaitan, dan syaitan itu kufur bagi Tuhannya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu jadikan tangan engkau itu dibelenggu ke leher engkau. Janganlah kamu jadikan tangan itu dibelenggu ke leherna. Artinya napa kada kau bebebari? Tangan dipasong nang bebebari. Artinya napa? Kikir. Janganlah kamu jadi orang yang kikir. Jangan jadi orang kikir. Mengetahui orang kikir itu nyaman aja. Takuni kulanya, takuni kawannya, takuni jirannya. Takuni jiran, takuni kula, takuni kawan. Kayak apa sih anu tuh bah pahit jar. Bila 10 madahkan tuh benaran tuh artinya. Nah,
Ulama-ulama dahulu, orang-orang salihin dahulu, dalam rangka mereka memperbaiki diri mereka, dalam manakib itu disebutkan mereka tuh mau utus orang. Nah, jam coba bang, takuni jiran tuh nah, aku ini kayak apa? Takuni akan bang, kulaku aku ini baik kada? Nah, takuni bang kawananku aku ini baik kada? Hanya pastilah mencari orang untuk mengetahui diri. Itu orang yang bujur-bujur hendak memperbaiki diri ngarannya. Jadi bila sudah kawan madahkan baik, keluarga baik orangnya, jiran baik, bah itu memang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tabsutha kullal bas, jangan kamu buka tanganmu seluas-luasnya. Jangan juga kada barim. Nah, duit keluarkan. Ada orang belilang, umpat belilang, ada orang mau ini umpat semuaan sumbang situ kamari. Jangan juga. Fataqauda malum mahsura, maka engkau terduduk dicela dan menyesal. Artinya apa? Kita dalam hal mengendalikan rezeki yang diberikan Allah, kita keluarkan begitu ada perintah dikeluarkan, kita tahan begitu ada perintah ditahan. Jangan kikir sama sekali, kada keluar, masuk boleh, keluar kada boleh. Nah, umpamanya orang bisa tabungan kuncinya dibuang. Jadi kalau keluar kada masuk aja, nah keluarnya kada kawa. Jangan juga itu. Terbuka sama sekali pun jangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, berwakaf, membantu orang berjuang fisabilillah. Dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, dinar yang kau sedekahkan dengannya atas orang miskin, dinar yang kau nafkahkan untuk memberi makan anak istri engkau. Yang paling besar pahalanya di antara seluruhnya tadi, dinar yang kau nafkahkan untuk memberi makan anak istri engkau. Ada duit 10.000, kemana belanjakan nih? Beri makan di anak bini kah? Diberiakan ke orang miskin kah? Diwakapakan kah? Mengkuwakapakan orang miskin kada tabari, di rumah kada ada makanan. Yang paling ganal pahalanya itu adalah untuk rumah tangga. Dinar yang kamu, duit yang kamu belanjakan untuk nafkah anak bini, karena itu kewajiban kita, itu kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. Fa'amma awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah fasyahid mamlukun ahsana ibadata rabbih wa nasaha li sayyidi wa afifun muta'affifun dhu iyal. Wa amma awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar fa amirun musallat wa dhu sarwatin min ma la yu'addi haqqallah min malih wa faqirun fakhur. Ujar Nabi kita, diperlihatkan kepadaku 3 golongan yang terdahulu masuk surga, 3 golongan manusia yang terdahulu masuk neraka. Yang terdahulu masuk surga itu adalah orang yang mati syahid fisabilillah. Seorang budak hamba sahaya yang ibadah kepada Tuhan bagus dan bakti kepada tuannya. Yang ketiga, orang yang menahan diri dari minta-minta padahal dia punya tanggungan diungkusi yang banyak.
Adapun 3 golongan yang terdahulu masuk neraka, penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah daripada hartanya. Yang ketiga, orang fakir yang sombong. Mana fakir sombong pulang. Wa fakirun fahur. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك رواه الطبراني بإسناد حسن ورواه أحمد مختصرا وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن حزام. Tangan yang di atas, ujar Nabi, lebih mulia dari tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih mulia daripada yang menerima. Nah, kalau kita memberi, mulailah dengan orang yang kamu tanggung, dengan orang yang kamu ungkusi. Mama, abah, dan sanak bini-bini, dan sanak laki-laki, memarina, seterusnya. Jadi di dalam kitab fikih disebutkan, kalau kita ada berisi duit atau berisi makanan, ibda binapsik, makan dulu seorang. Mulai dengan diri engkau. Kita ada bisi makanan, kita dulu makan sebagai kepala keluarga. Oh, ada lebihannya, ada lebihan. Kemana mau unjuk lebihannya? Zaujatuk, istri engkau. Istri engkau. Ada lebihan lagi, istri engkau. Ada lebihan lagi kemana matar? Ibnuk, anak engkau. Anak nang masih sagir, nang belum balik. Ada lebihan lagi ummuk, ibu engkau. Ada lebihan lagi abuk, hanyar abah engkau. Nah, itu aturan ilmu fikih. Nah, jadi yang utama itu diri kita. Imba diri kita siapa lagi? Bini. Kenapa bini? Karena bini ini orang yang mengabdikan dirinya kepada kita. Orang yang mengabdikan dirinya kepada kita. Jadi bini, imba bini kemana? Anak, imba anak hanyar mama, mama hanyar abah. Hanyar kai, hanya ada kai. Hanyar dang sanak, hanyar marina. Nah, jadi adna kafa adna. Jadi itu aturan tertib nafkah ngarannya. Nang wajib dinafkahi yang pertama ada diri kita sendiri, hanyar istri kita, anak kita yang belum balik, hanyar ibu kita kalau sidin memang perlu. Artinya kada kaya, wa abuk dan abah engkau kalau sidin perlu kepada nafkah tadi. Nah, kemudian at-targhib bil iqrat wa bi inzaril mawsir. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kan ustahil min as-salatul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.